Baik, Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah kita pada pagi hari ini baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur hati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para pengikut semua. Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat ya, insyaallah. Pertama-tama mungkin selamat datang di MI Alam Robani. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu semua yang sudah datang pada hari ini dalam acara gabungan BEP PKBSI wilayah Jabodetabek. Baik, untuk mengawali ya Bu Dwi ya, mengawali katanya kalau tak kenal maka tak sayang katanya. Jadi saya perkenalkan dulu, saya Bahar, ini rekan saya Dwi. Kebetulan kami adalah apa kita Bu ya? Kita tenaga pendidik di Sekolah Robani ini dan kita diamanahkan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Begitu kira-kira ya Bu Dwi ya? Betul ya. Pak. Baik. Sebelum kita mulai acara ini, lebih baiknya kita berdoa bersama demi kelancaran acara hari ini yang dipimpin oleh Bapak Sawaludin. Kepada Bapak Sawaludin dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sama-sama kita untuk berdoa sejenak demi kelancaran, kesuksesan, kesehatan kita semua. Kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan kita semua di sini yang hadir Allah berikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah berlimpah. Amin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barangkali ada yang non-Islam boleh berdoa sesuai keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit aymanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairir qarribna wa 'anil syarri ab'ina wa qadi hawaijina fid dini wad dunya wal akhirah. Inna lana bil khair wa khtim lana bis sa'adah wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda lisan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup memberikan keberkahannya kepada kita semua. Bapak dan Ibu, untuk menambah semangat nih kita yel-yel dulu ya. Jadi kalau biasa Bu ya, pagi-pagi itu teman-teman bilang semangat pagi. Nanti Bapak dan Ibu bisa jawab pagi-pagi semangat. Bisa ya Bapak Ibu ya? Kita coba ya, semangat pagi. Pagi semangat. Kurang kompak. Biar semangat kita BEP-nya pagi hari ini. Ya, semangat pagi semangat. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai ini saya ada pantun juga ya. Ini ada pantun ini. Jadi kita baca dulu pantunnya nih. Karena saya belum hafal nih pantunnya ya. Dari Bontang ke Cilacap. Cakep. Jalan sendiri ke hutan keramat.
Cakep. Selamat datang tulus terucap kepada hadirin yang terhormat. Yai, terima kasih. Silakan Bu Dwi. Oke. Satu lagi pantunnya ya, Pak, Bu. Pagi berkabut berhari-hari, terbang melayang ke hutan jati. Kami menyambut 10 jari, semoga berkenan di dalam hati. Baik, yang kami hormati Bapak Agus Harsono AKMM, Ketua Yayasan MI Alam Robani. Yang kami hormati Dr. Anda Retna Nindya Susialawati, Kepala Madrasah MI Alam Robani. Yang kami hormati Bapak Jody Cahyadi, Ketua PKBSI Wilayah Jabodetabek. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru MI Alam Robani. Yang kami hormati Ibu Profesor Suhareningsih, Ketua PKBSI Pusat. Yang kami hormati Bapak Agus Wijanarko, Ketua Pembina PKBSI, Ketua Yayasan BEP Indonesia. Yang kami hormati para pelatih BEP PKBSI Wilayah Jabodetabek, ayah bunda serta teman-teman MI Alam Robani yang kami sayangi. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi di MI Alam Robani ya Pak, Bu. Semoga berkenan hadir di MI Alam Robani yang suasananya alhamdulillah luar biasa ya. Pagi ini sangat-sangat cerah. Ya, gimana Pak Bahar selanjutnya? Oh oke. Salam sehatnya kita lupa memang Pak, maaf ya. Kita salam sehat dulu. Gimana Pak? Oh yes. Oh kita kalau di Kita coba ya. Kita coba ya Bu Dwi ya. Oke. Salam sehat. Sekali lagi Pak. Kurang kompak ya. Sekali lagi biar semangat nih. Salam sehat. Sehat, kuat, bahagia. Yes. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke baik, terima kasih Bapak dan Ibu Bapak-bapak sekalian. dan ibu-ibu sangat-sangat semangat, luar biasa. Alhamdulillah. Iya baik, saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan oleh MC yang sudah kami lakukan tadi, pembukaan doa oleh Bapak Sawaludin. Yang ketiga menyanyikan lagu wilayah Jabodetabek dengan pemandu atau pelatih Bapak Sudarisman, Ibu Ana Perdana Sari, Bapak Wahyudin, Ibu Retno Ningdia, Bapak Agus Purwanto, Bapak M. Ishak Salampesi. Yang selanjutnya penampilan angklung dan pianika dari teman-teman MI Alam Robani. Yang ke-8 testimoni dari Bepers ya. Oh, jadi jangan ngompol aku kampung. Apa aja testimoninya Pak? Nanti ya kita lihat testimoninya ya. Yang itu mungkin ada pengalaman terkena sinusitis ya oleh Bapak Edi, pengalaman terkena COVID oleh Ibu Dr. Lastri dari Rumah Sakit Polri. Selanjutnya foto bersama, ramah tamah dan makan siang, dan kemudian doa penutup. Foto aja untuk video. Sini. Yang satu lanjut ya, ini nyata. Baik, alhamdulillah kegiatannya luar biasa ya hari ini Pak. Stand Market Day, itu adalah Stand Market Day kelas 3, 4, 5, dan 6. Kebetulan mereka akan ekspedisi mandiri Bapak dan Ibu. Jadi mereka mencari dana dengan cara Market Day seperti ini. Untuk kelas 3 dan 4 kebetulan besok tanggal 5, 6, dan 7 mereka akan ke Yogyakarta. Untuk kelas 5-nya akan ke Pare Kediri nanti di bulan Juni dan Juli selama 2 minggu. Untuk yang kelas 6 mereka akan ke Singapura, Malaysia di tanggal 2 sampai 8 Mei. Gitu. Jadi tolong dilariskan untuk dagangan Market Day mereka. Oke. Jadi nanti pada saat pelatih BEP nanti ada kelas 5 juga yang akan ikut BEP juga di sini, karena memang kita sehari-hari setiap hari setiap hari itu kami juga berlatih BEP 5 seri untuk berdiri dari kelas 1 sampai kelas 6 setiap hari gitu. Jadi untuk gerakan BEP pun anak-anak Robani semua sudah terbiasa, alhamdulillah gitu. Mungkin ini sekolah pertama ya Bu ya yang
latihan DP setiap hari di Setiap pagi ya, setiap pagi kita di DP dulu sekolah. sebelum kita mulai Sebelum pembelajaran. kita mulai belajar. Makanya anak-anaknya insya Allah anak yang cerdas. Ya. Guru-gurunya ini awet muda ya doyan. Iya baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk untuk acara selanjutnya, yaitu mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars BP yang akan dipimpin dirigin oleh Bu Helin Sulistyo. Untuk Bapak dan Ibu dimohon untuk silakan berdiri. Iya baik, untuk Bapak dan Ibu untuk segera berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BEP. Ya. Kepada Bu Herlin dipersilahkan. Berdiri. Sini berdiri. Kelihatan nggak? Oke Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ini mau kurang. Selanjutnya Mars BEP.
Baik, Ibu Herlini adalah peserta TOT 15. Ya betul ya Pak? Ya baik kalau gitu. Oke. Telah menempuh perjalanan berapa jam, Bu? Cukup jauh dari Malang ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah memberikan dukungan moral maupun material. Pak Haryono ya? Oh iya, nanti ini saya sampaikan juga. Sudah tercatat Pak itu, jadi cuma sistematikanya nanti. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemudian tentu pada pengurus PKBC pusat, Pak Agus Wijanarko, terima kasih yang juga telah memberikan pendampingan, kemudian bantuan moral dan material, kemudian termasuk juga Ketua Pengurus KBC Pusat, Ibu Profesor Suhariningsi. Jadi kami mendapat pesan beliau tidak dapat hadir, meskipun sebetulnya beliau ingin hadir, tapi karena terkendala dengan ada masa-masa menunggu kelahiran cucunya ya, dari putrinya. Jadi oleh karena itu beliau minta doa kepada kita, mudah-mudahan proses kelahirannya dari putrinya mendapat kelancaran dan kesehatan. Jadi itu saya kira yang penting bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah kepada teman-teman saya sendiri, ini kan ajang silaturahmi ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga belum kenal saya Jody Cahyadi, memang termasuk bukan komunitas non-PU gitu ya. Tapi mungkin banyak yang mengenal. Tapi saya Jody Cahyadi, saya memang berasal dengan Mbak Nana dari Kementerian Departemen Pertanian. Jadi itu yang saya. Kemudian kami ingin perkenalkan juga karena belum langsung kenal, jadi kepada para cabang, ketua cabang ada di sini, saya kira saya sebutkan satu-satu mungkin supaya kita saling mengenal. Jadi PKBC Jabodetabek itu sudah ada 5 cabang. Jadi ingin saya sampaikan, mohon nanti kalau berkenan berdiri, cabang Jakarta Pusat, ketuanya Ibu Wati Herwati sudah datang belum ya? Belum hadir ya? Oke. Jadi mungkin ada anggotanya Bu Sri Haryati dan juga, oh ya, saya kira ada berapa? Alhamdulillah. Yang saya lihat daftarnya paling banyak ini. Terima kasih ya Bu, ya baik. Kemudian di Bekasi Raya Pak Khoirudin, saya juga belum kenal saya langsung. Ya baik Pak Khoirudin, saya ketemu di WA aja Pak ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Dan rombongannya Pak, ada Bu, bisa berdiri rombongannya supaya ada Bu Titi, ada Bu Rima. Ya nggak ada ya. Oke, yang Tangerang Raya Bapak Dr. Andreas, yang saya sudah kenal di depan. Mungkin ada juga anggotanya di sini, mohon kalau ada berdiri. Nah ini Pak Andreas, saya mungkin sudah paham semua. Kemudian ada lagi cabang Depok Bogor. Ini komandannya Pak Yayat, mana Pak Yayat? Oh di belakang. Ini anggotanya tetangganya beliau, ada Bu Sarwasi dan sebagainya. Kemudian Pak Acep juga sama-sama dari Depok. Kemudian Jaksel, ini pendampingnya Pak Sudarisman. Pak ketemu Pak. Baik, terima kasih. Kemudian satu lagi yang saya informasikan mengenai RS-nya. Jadi Tandan Segar Tanah Kusir tadi Pak Selvi tadi Pak ya. Ya berdiri, mohon. Rombongannya saya lihat banyak juga tadi. Alhamdulillah. Saya surprise juga banyak ya, alhamdulillah. Kemudian RPTA Karet Bu Sriwiji. Alhamdulillah. Ya. Anggotanya belum ada Bu ya? Enggak. Terima kasih. Kemudian ini yang paling seru ini dari RS Robani. Mestinya banyak juga. Itu ya. Ya, yang jelas orangnya Pak Agus Sarsono, Bu Retno ya. Kemudian sedang bertugas, anggota-anggotanya sedang bertugas. Saya kira itu yang ingin disampaikan. Berikut juga mengenai kehadiran. Jadi kehadiran ini kita lakukan inventarisasi sejak lama, dan dari 150 yang kita targetkan itu 144. Jadi kalau hitung secara persentase itu 96%. Sudah layak Pak, 96%. Jadi terpenuhi kita. Jadi
yang lainnya karena ada halangan-halangan mungkin tidak bisa hadir. Kemudian yang penting lagi adalah yang saya surprise itu meneruskan yang disampaikan Pak Jody tadi. Jadi Pak Jody tadi adalah Ketua Wilayah Jabodetabek PKBSI. Tapi di sini ada hadir juga Ketua Wilayah PKBSI Provinsi Papua. Itu adalah Pak Uto. Mana Pak Uto? Nah. Terus juga hadir Ketua Wilayah PKBSI Gorontalo. Ini Pak Abdurrahman. Jauh-jauh gitu. Untuk informasi, PKBSI ini sudah terbentuk di 11 bahkan wilayahnya gitu. Seluruh Jawa ada, yang di luar Jawa itu adalah Sulawesi Selatan, Gorontalo, Papua, Bali, NTT. Oh ya, Kaltim ada Pak Gustus ya enggak gitu ya. Nah, masing-masing wilayah ini ada pengurusnya memang, dan tadi sebagai contoh Pak Jody sudah menjelaskan punya cabang PKBSI di masing-masing kabupaten atau kota gitu. Yang nanti akan tugas utamanya adalah membentuk dan memfasilitasi semua BEPers maupun pelatih yang berhimpun menjadi rumah sehat, dan tugas yang bisa berkenan nanti ke Papua gitu atau Gorontalo gitu, insya Allah gitu, paling enggak para pengurusnya lah kalau. Jadi itu, dan tapi insya Allah nanti kalau berikutnya bisa sukses, ya kita bisa menjalankan secara nasional, tempatnya lebih luas lagi. Ini sebagai uji coba gitu ya, bahwa kita ini sebenarnya guyup secara persaudaraan melalui olah nafas. Baik, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, kebanyakan sambutan. Ya, saya hanya satu saja, alhamdulillah ini untuk yang pertama kali latihan gabungan regional Jabodetabek ya, untuk pertama kalinya terselenggara. Mudah-mudahan bisa terjadwal selama 1 tahun, bisa 1 atau 2 atau 3 kali latihan regional, karena yang diharapkan oleh guru besar kita itu beliau berharap kita bisa saling bersilaturahim dengan latihan gabungan ini. Kemudian Gubes menginginkan juga latihan gabungan nasional setidaknya setahun sekali. Mudah-mudahan latihan gabungan nasional tahun ini dapat terselenggara di wilayah Jabodetabek ini. Saya kira itu saja Pak, karena cuacanya katanya hari ini gerimis, nanti ada hujan petir gitu, maka agar latihan ini dapat segera dilaksanakan, kemudian bincang-bincangnya nanti setelah kita latihan bersama. Itu saja dari saya, mohon maaf Mas Agus, terima kasih Mas Agus Barno atas segala sesuatu yang sudah dipersiapkan dengan baik. Alhamdulillah saya juga senang dan bahagia bisa terselenggara di Alam Robani ini. Baik, itu saja. Selamat siang, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, dan Bapak Rahmat dari Gorontalo, selamat datang di MI Alam Robani. Baik, kepada para pelatih dipersilahkan untuk memandu latihan gabungan regional pagi hari ini. Oke, untuk anak-anak MI Alam Robani bisa ikut berbaris di jalan setapak di sebelah kiri Budwi. Oke, kita semuanya latihan BEP bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Karena memang di MI Alam Robani memang sudah terbiasa untuk latihan BEP setiap pagi. Jadi anak-anak juga sudah terbiasa.
Baiklah Bapak sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita berlatih BEP 30 seri akan dipandu oleh 6 pelatih ya. 6 pelatih, nanti kita bergeser ke sana. Baik, mungkin ini mumpung ketemu, ini bukan sambutan juga, bukan ya. Jadi mumpung ketemu, karena event seperti ini jarang sekali kita bisa terjadi. Apa yang namanya BEP, tentu saja kalau kita ditanya orang lain yang belum ber-BEP, itu selalu tanya, itu olahraga apa, gitu kan ya. Olahraganya di mana? Nah, saya akan refresh sedikit. Jadi judulnya kan olah napas, olah gerak, bioenergy power, yang notabene kita akan memacu self healing method. Jadi kita akan memberikan kesehatan yang notabene kesehatan itu dari dalam kita sendiri. Baik, yang pertama olah nafas. Saya akan refresh, ingatkan jangan sampai bocor ya. Olah nafas jangan sampai bocor. Kemudian olah gerak. Olah gerak itu diawali dengan mengayun ya. Jadi semua ayunan itu menerus, tidak berhenti ya. Kemudian yang ketiga, ayunan itu harus memberikan efek dari ruas-ruas badan kita. Jadi ruas badan kita ini semua bergerak ya. Kemudian yang ketiga, tentu dengan pergerakan otot tadi terjadi metabolisme kan. Kemudian berikutnya setelah menerus itu harus dihayati. Tapi sebelum dihayati, satu hal yang perlu kita ketahui yaitu kita harus bisa merasakan, dan gesekan juga harus benar ya. Jadi di sini gesekan-gesekan itu sesuai yang disampaikan guru kita yaitu Ibu Suhari Ningsih, itu proses distribusi energi. Rombongan perut, duduk. Wah. 15 tarik, tegak, rombongan perut, duduk. Dua puluh, tarik, tegak, rombongan perut, duduk. Dua puluh, tarik, tegak, rombongan.
dagu. Seri 4 gerakan 1. Tarik. Gesek perut, buka ke depan. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Kuat. Gerakan kedua dari bawah. Kedua ya. Tarik. Gesek pangkal itu. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Kuat ke depan. Bertengah. Gerakan 3, kita bikin lingkaran. Kembali gerakan 1. Gesek terus. Tegak. Gesek puting. Tarik. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Kuat. Gerakan 2, mulai dari bawah. Tarik. Jalankan pangkal itu. Kembali gerakan 1. Gesek terus. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke depan. Tangan lurus ke depan. Ke perut. Ke hidung. Ke perut. Tarik ke belakang. Buang serong ke atas. Bertahan. Baik, kita atur nafas 3 kali. Tarik. Pangkal hidung. Baru. Bawa dagu. Kembali gesek perut. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Seri kedua, gerakan pertama. Tarik. Gesek perut. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Gerakan kedua, tundukkan badannya. Tarik. Gesek pangkal hidung. Kembali gesek perut. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Yang ketiga, tarik. Lututkan besar, tegang ke depan, lentur di atas kepala, perut, pangkal hidung, perut, bawa dagu, kembali gesek perut, tegak. Gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Seri ketiga, gerakan pertama. Tarik. Gesek perut. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Gerakan kedua. Tundukkan badannya. Tarik. Melenting. Gesek pangkal hidung. Kembali gesek perut. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Gerakan ketiga. Tarik. Buat lingkaran besar. Tegang ke depan. Lentur di atas kepala. Perut. Pangkal hidung. Perut. Bawa dagu. Kembali gesek perut. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang ke atas. Seri keempat, gerakan pertama. Tarik. Gesek perut. Tegak. Gesek puting. Tarik ke belakang. Buang. Gerakan kedua, tundukkan badannya.
kembali gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang. Yang ketiga, tarik, nyatakan besar, tegang ke depan, lengkung di atas kepala, perut, pangkal hidung, perut, bawah dagu, kembali gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Seri kelima, gerakan pertama, tarik, gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang. Yang kedua, bukan badannya, tarik, meletih, gesek pangkal hidung, kembali gesek perut, gesek puting, tarik ke belakang. Yang ketiga, tarik, buat lingkaran besar, tegang ke depan, lentur di atas kepala, perut, pangkal hidung, perut, bawah dagu, kembali gesek perut, ketiga, gesek puting, tarik ke belakang, buang ke atas. Atur nafasnya, tarik buang, tarik buang, tarik buang. Tarik, buang pelan-pelan, tegak kembali. Tarik, buang pelan-pelan, tegak kembali. Lagi, tarik, buang pelan-pelan, tegak kembali. Nah, kalau di Jakarta bermacam aja bermacam warna. Tarik belakang. Buang. Seri kedua gerakan pertama. Siap? Tarik nafas. Gesek perut. Tegas. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Gerakan kedua, tundukkan badan. Siap? Tarik. Gesek pangkal hidung. Balik gesek perut. Tegak. Gesek puting. Tarik belakang. Buang. Gerakan ketiga, buat lingkaran. Siap? Tarik. Dua tangan lurus, kaki di depan, lentur di atas kepala, ke bawah pusat, pangkal hidung, bawah pusat, bawah dagu. Kembali gerakan pertama, gesek perut, tegak, gesek puting, tarik belakang, buang seraba atas. Seri ketiga gerakan pertama. Siap? Dua tangan lurus, kaki di depan, lentur di atas kepala, bawah pusat, pangkal hidung, gesek puting, tarik belakang, buang pelan tenaga. Gerakan kedua, tundukkan badan. Tarik, gesek pangkal hidung, kembali gerakan pertama, pusat, pangkal hidung, bawah pusat, bawah dagu, kembali gerakan pertama, gesek perut, tegak,
sip. Tarik belakang, buang seluruh ke atas pelan. Baik, atur nafas 3 kali, siap. Tarik, lepas pelan, pelan, pelan. Siap, tarik, lepas pelan, pelan. Sekali lagi, tarik, lepas pelan, pelan. Makasih. Apa tuh? Mati. Mati. Halo. Tangan ke depan. Lentur di atas kepala. Bisa. Pangkal hidup.
gesek perut, tegak, gesek, tarik ke belakang, buang serum. Seri 2, 2, 1, tarik, gesek perut, tegak, gesek, tarik ke belakang. Dua-dua bungkukan badan. Tarik. Gesek pangkal hidung. Gesek. Tegak. Gesek. Tarik ke belakang. Dua. Dua, tiga. Tarik. Gang ke depan, lentur di atas kepala, angkat, pusat, bawah, gesek perut.
Jadi memang timnya agak banyak ya. Kemarin juga kita habis performance juga di Pasar Cibubur ya Pak Bahar ya. Iya, Pasar Cibubur. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan angklung dan pianika di kelas teman-teman kelas 4, kelas 5 dan 6. Oke. Masih Jadi diatur dulu ya Bu Dwi ya nih. Format. karena memang agak banyak. Oke, jadi sedang diatur dulu. Ini kurang lebih ada berapa Pak Bahar? Cek suara 1, 2, 3. Cek suara 1, 2, 3. Bagai sang surya
Jajan. Karyanya banget. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadap kiri. Baik, terima kasih buat teman-teman semua. Beri tepuk tangan yang meriah buat teman-teman dari kelas 5 dan 6 ya Bunda. Terima kasih. Baik, teman-teman ini juga luar biasa sekali hari ini latihannya juga Bu ya. Seminggu terakhir ini ya teman-teman latihan terus. Dan juga yang melatihnya juga luar biasa nih. Beri tepuk tangan yang meriah buat Bu Retno yang selalu setia melatih teman-teman semuanya. Terima kasih. Baik,
Bapak dan Ibu sekalian, tibalah mungkin saatnya kita akan mendengarkan testimoni ya Bu ya. Testimoni dari BEPers ya. Pengalaman terkena sinusitis, pengalaman terkena COVID dari Bapak Edi dan Ibu Dr. Lastri dari Rumah Sakit Polri. Untuk Bapak Edi dan Ibu Dr. Lastri dipersilakan. Silakan. Bapak Edi dan Ibu dipersilakan dokter. Bapak Edi, kepada Bapak Edi dan Dokter Lastri ya. Dokter, dari Rumah silakan. Sakit Polri, silakan. Terkena COVID dan kebetulan saya dengan segudang tabungan di dalam tubuh ya, ada diabetes, ada jantung, ada macam-macam, tabungannya banyak. Tapi dan waktu itu kena COVID yang pertama, tentu dokter-dokter, kebetulan saya juga waktu itu masih di Rumah Sakit Polri, jadi dokter-dokter itu waktu itu udah stres semua lihat saya. Waduh, Lastri ini lewat ini. Nah, karena pertama obat belum ada, sudah sesek sekali, didatangkanlah dokter anestesi KIC dari Gatot Subroto khusus untuk nanganin COVID, karena waktu itu Kramat Jati banyak pasiennya. Akhirnya beliau visit saya dengan baju lengkap dan saya diajarin senam napas. Tapi saat itu saya diminta untuk pindah ke ICU. Untung saya masih sadar, dan loh kalau kayak gitu saya mah biasanya memang latihan seperti itu. Dan alhamdulillah di tempat tidur itu juga saya berlatih BEP. Untung waktu itu ada WA call, saya dibimbing sama Bu Sri Mulat sama teman-teman yang dari Surabaya dan Malang, rutin, dan alhamdulillah saya selamat bisa melewatin perawatan tanpa lama, jadi kami tidak jadi masuk ICU karena saat itu saya diajarin senam napas ya. Saya bilang, dok saya bisa kalau kayak gitu. Pertama kali berat sekali karena sudah terjadi GGO ya, tapi alhamdulillah. Ada dua yang saya sampaikan di sini untuk bapak-bapak dan ibu-ibu dengan hipertensi, dengan asma. Asma ini kedepannya lebih banyak akan terjadi PPOK. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tidak berlatih ini dengan baik dan benar, itu resiko PPOK akan ada. Jadi tolong yang sudah punya asma, latih dengan benar. Nah, tadi ada satu yang di dalam Mars itu kan latihan tiap hari. Nah, itu yang jadi saya selalu menggarisbawahi, latihanlah tiap hari, karena pelatihan ini pengembangan paru-paru, pengembangan otot-otot dada ini memang membutuhkan latihan tiap hari. Satu lagi ada yang saya akan sampaikan, saya waktu itu saya harus MSCT, periksa jantung, dan nadi saya tinggi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hipertensi itu cenderung nadinya akan tinggi. Berlatihlah BEP. Kalau bapak mau kepingin tahu langsung nadi sebelum latihan itu, atau bapak lihat langsung, begitu bapak tahan napas nadi akan melambat. Nah, itulah yang butuhnya kita latihan di situ. Jadi tolong latihannya yang setiap hari, karena hipertensi cenderung nadinya akan naik, dan ketika kita berlatih itu akan turun. Buktikan aja sendiri, begitu kita tarik napas, tahan napas, nadi melambat, bisa sampai turun sampai 10 atau 20 hitungan. Karena saat itu ketika saya mau MSCT, karena nadinya saya sudah cepat ya takut juga, saya latih seperti itu, saya sudah kena bisoprolol 10 juga tidak turun. Jadi saya latih BEP. Jadi juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pasang ring, ya biasanya dikasih bisoprolol. Untuk apa? Bisoprolol itu menurunkan nadi. Jadi kalau bapak-bapak mau lebih efektif tanpa menambah dosis bisoprolol, silahkan. Bukan berarti saya menyarankan untuk lepas.
Tapi bisoprolol itu menurunkan nadi dan BEP itu menurunkan nadi, ya, terutama untuk yang senior-senior dengan hipertensi, pasang ring dan lain-lain. Tolong ya lakukan dengan lebih rutin. Demikian, monggo Bapak silahkan. Saya tidak bisa bicara banyak, mungkin karena sebelah sudah menunggu. Saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari rumah belum sarapan. Jadi monggo di ke sebelah untuk bisa sarapan. Terima kasih, monggo Bapak. Oh, silakan sesi foto nggih. Kita foto bersama dulu. Mari silakan, mungkin dari nggak apa-apa. Yang ini di mana? Bu Lis sama itu di kursi atas ya? Di mana? Enggak, di mana? Enggak, sekarang posisi. Bapak Ibu, kita foto bersama dulu ya. Yuk kita ke depan semuanya. Baik Bapak Ibu yang ada di stand Market Day, mungkin bisa foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu di atas panggung untuk kenang-kenangan ya Bapak Ibu. Ya, tidak susun, Tiga susun. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang terap kedua. Ya, monggo. Ya, batasnya salon ya. Salon ke sini. Yang di depan son nggak kelihatan depan son. Bu, Ayo ibu-ibu silakan foto dulu ibu-ibu. sebelah sana masih bisa, sini nggak kelihatan. Cuman kesana penuhan. Itu penuhan. Kurang mundur. Suruh geser nanti. Itu aja HP-nya. Atau HP kamu pegangin aja. Suruh ikut aja, ikut. Nih, tiang ngalangin tiangnya, tiang ditekan deh. Oke mau oke, cuman nggak bakal rata, tiang ini ngalangin. Udah ya, yuk. Guru-guru nggak ikut bu? Apa? Udah ya. 1, 2, 3. Ya. Salam sehat. Apa di sini jaga? Salam BEP, salam BEP. Sekali lagi salam BEP-nya. Udah siap fotografer? Video. Sekali lagi ya Pak, saya instruksi. Salam BEP. Satu kali lagi. Oke. Siap-siap tangannya. Salam BEP. Ketagihan ya Bu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini bisa langsung kembali itu ya Bu ya, ke Market Day ya. Ya, jadi yang mungkin sedang belanja silakan dilanjutkan lagi Bu belanjanya. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu sekalian. Mau dikeker, saya keker dulu. Kayak remote. Terima kasih Bapak Bambang Edi. Aku dari tadi mau ini apa kabar? Ini bakal
Jadi kita langsung gimana nih Budi? Bincang-bincang ya, bincang-bincang santai mungkin ya. Ya, jadi setelah mendengarkan testimoni dari Bapak Bambang Edi dan Dr. Lastri, kita bincang-bincang dulu. Jadi kepada Bapak dan Ibu, silahkan bisa berbincang-bincang sambil makan siang di kursi yang setelah disediakan. Ya, jadi setelah Budi makan siang di marketing bisa langsung duduk kembali Bapak dan Ibu, karena kita akan ada sesi bincang-bincang nih dengan para pelatih ya, para instruktur kita ya. Oh, yang bincang-bincang adalah Ibu Lis Nurul Komaria, Pak Agus Wijanarko, Pak Sudarisman, dan Pak Jody. Baik, kepada Pak Jody, Pak Agus Wijanarko, dan Bu Lis serta Pak Jody dipersilahkan. Oh, foto bersama dulu. Baik-baik. Fotografer, standby fotografer. Ini mau foto bersama. Sebentar Pak, fotografernya OTW. Ya, ayo Ibu, foto bersama lagi, hati-hati Ibu. Hati-hati Ibu. Oke. Lagi, 1, 2, 3. Oke, keren-keren Bapak dan Ibu. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan berbincang-bincang. Alhamdulillah hari ini hadir Bu Lis ya. Saya waktu Bu Lis bilang mau hadir tuh terharu sekali gitu ya. Bela-belain dari Malang, Bu Lis dan Bu Sri Mulat untuk hadir di acara ini. Tepuk tangan dong buat Bu Lis dan Bu Sri Mulat ya. Terima kasih supportnya yang luar biasa. Jadi kita juga yang di sini semangat untuk mempersiapkan. Terima kasih Pak Darisman, terima kasih Pak Jody yang luar biasa, sabar banget ya memimpin panitia untuk terlaksananya kegiatan hari ini. Baik, untuk bincang-bincang ini kita akan sedikit mendengarkan dari Bu Lis, Pak Dar maupun Pak Jody ya tentang BEP ya. Tentang BEP barangkali ada yang mau disampaikan, nanti tinggal saya, kalau ada yang mau bertanya nanti bisa kita ngobrol bareng ya istilahnya gitu ya, ngobrol santai. Monggo Bu Lis, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Retno. Bincang-bincang santai ya. Sebetulnya kalau misalnya mumpung ada kesempatan ini kita ketemu, barangkali ada pertanyaan terutama dari pelatih, pengalamannya melatih di rumah sehat masing-masing, kemudian hambatannya apa, mungkin kita bisa sharing. Kalau ada yang belum bisa mendapatkan solusi di rumah sehatnya, boleh ditanyakan di sini gitu, Mbak Retno, mungkin begitu ya. Jadi BEP insya Allah tidak ada efek sampingnya gitu ya, yang ada efek depan. Kemudian ini baru yang pertama kali PKBSI wilayah Jabodetabek ya. Ini pemanasan, mudah-mudahan saya juga berharap nanti ini sebagai pemanasan untuk diadakannya Latgabnas tahun ini ya Mas Agus. Kalau bisa, saya sudah lihat kalender, kalau bisa Latgabnas itu kita selenggarakan saat hari libur sekolah, itu di bulan Juli ya. Di bulan Juli kebetulan yayasan ini didirikan, Yayasan Bioenergy Power ini didirikan oleh almarhum Bubes itu tanggal 14 Juli. Saya lihat tanggal 14 Juli itu harinya Sabtu, Mbak. Nah, mudah-mudahan bisa terselenggara Latgabnas di bulan Juli tanggal 14. Mudah-mudahan juga di wilayah Jabodetabek ini gitu. Kalau
sampai dengan saat ini BE-pers yang banyak sebetulnya itu kan di wilayah DIY dan Jawa Tengah ya. Tapi tidak ada salahnya, mudah-mudahan ini bisa memotivasi teman-teman di wilayah Jabodetabek untuk segera memperluas penyebaran BEP ini ke wilayah di wilayah Jabodetabek ini gitu. Jadi saya tadi sudah dengar dari Mbak Ana Perdana itu mau mendirikan rumah sehat, itu nanti didaftarkan Mbak Ana Perdana itu kan di Jakarta Selatan. Kemudian cabangnya itu siapa itu Pak yang perlu disampaikan Pak. Jadi mau mendaftarkan rumah sehatnya itu untuk dikukuhkan gitu kan, seperti itu ya Pak ya. Itu kemana gitu. Masih banyak pelatih itu yang belum paham tuh. Jadi mungkin perlu ada pertemuan sebulan sekali ya bagaimana Pak pengurus dan pengurus wilayah ini dengan cabang-cabang, kemudian cabang-cabang dengan rumah-rumah sehat. Jadi sebetulnya banyak pelatih itu yang sudah memiliki rumah sehat tapi belum dilaporkan keberadaannya dan belum, karena belum dilaporkan berarti belum ada SK-nya gitu. Ya, kalau yang sudah sangat tertib itu di Jawa Tengah, DIY itu semua rumah sehat sudah dikukuhkan gitu. Sudah dikukuhkan dan mudah-mudahan Jabodetabek ini segera semakin tertib administrasinya sehingga kita lebih mudah koordinasinya gitu. Monggo Mbak Retno. Mungkin sedikit dijelaskan karena kebetulan di sini juga ada banyak orang tua murid juga yang nggak tahu apa sih BEP. Jadi setiap pagi gitu ya, setiap pagi kita jam 7 pagi itu ada motivasi pagi, kemudian ditutup dengan BEP dan senam. Nah, setiap hari 5 seri berdiri. Makanya tadi anak-anak baru gabung 10 seri karena kemarin waktu dilatih 30 seri gitu. Jadi tadi kita ikut tampil ikut 10 seri terakhir. Mungkin sedikit dijelaskan apa sih BEP itu, apa manfaatnya, mungkin orang tua nanti tertarik juga untuk ikut BEP. Baik Mbak Retno. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Retno sudah membuat semua siswanya mewajibkan ya, bahkan ya semua siswa sebelum belajar itu untuk berlatih BEP 5 seri. Itu sangat bagus Bapak Ibu, sangat bagus. Itu untuk agar putra-putri Bapak Ibu semua itu sehat, lebih bugar karena 5 seri itu berarti 5 kali 3 tarikan nafas, berarti sudah 15 tarikan nafas. Kemudian oksigen, pastilah oksigen yang tertampung di dalam paru-paru anak-anak kita itu lebih banyak dibanding bernafas biasa hari-hari gitu. Dan itu pastilah akan terdistribusi ke otak ya, ke otak kita, ke otak anak didik kita, sehingga dia akan lebih fresh, lebih siap menerima pelajaran. Kemudian faktanya, tapi ini perlu penelitian mungkin ya, itu Mbak Retno, karena apa-apa itu kalau diilmiahkan itu harus ada penelitiannya. Jadi tidak katanya murid saya jadi cerdas, tapi itu fakta gitu ya. Faktanya ada beberapa cucu dari pelatih itu yang sudah dilatih sejak dari kandungan sampai dia lahir itu terbukti lebih cerdas, lebih pintar dibanding saudaranya yang tidak disiapkan seperti itu. Tapi itu tetap perlu memerlukan penelitian lebih lanjut. Dan sudah sangat bagus betul Bapak Ibu wali murid. Saya kira insya Allah nanti siswa-siswi Rabbani itu akan lebih lebih mudah menangkap pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, insya Allah. Kemudian jadikan bioenergy power ini sebagai pemanasan olahraga apapun. Olahraga. Kalau BEP itu kan kombinasi olah nafas dan olah gerak. Olah gerak itu olahraga ya. Nah, maka jadikan bioenergy power ini sebagai pemanasan untuk olahraga apapun, termasuk goes, termasuk mau renang. Sebelum renang BEP dulu disiapkan pembuluh darah kita, disiapkan paru-paru kita itu. Jadi jadikan pemanasan untuk olahraga yang lain. Kemudian tidak boleh BEP itu dicampur dengan olahraga yang lain. Jadi misalnya stroke itu ya. Stroke itu kan ada senamnya, stroke. Ya biarlah stroke itu
ada senamnya ya, senam stroke. Tapi awalilah dengan BEP. Ya, awali dengan berlatih BEP semampu-mampunya penderita stroke. Jadi penderita stroke itu kalau tangannya nggak bisa diangkat, dengan ber-BEP itu tidak perlu diangkat itu tangannya, tidak perlu diangkat. Jadi berlatih sesuai kemampuan mereka masing-masing. Yang bisa diangkat anggota badan tangannya diangkat, yang tidak bisa biarkan saja. Suatu saat nanti lama-kelamaan dia akan bisa mengangkat sendiri. Jadi tidak boleh digabung dengan BEP ini, tidak boleh digabung dengan senam stroke misalnya. Jadi setelah BEP baru lakukan senam stroke. Jadi itu ya Bapak Ibu pelatih, karena Pak Hari Angga itu sudah menuliskan di PPT-nya di kode etik pelatih gitu kan. Dilarang keras. Dilarang, nggak hanya dilarang saja, dilarang keras. Menambah, mengurangi, mencampur adukan BEP dengan olahraga yang lain. Jadi itu. Jadi yang paling nanti kalau misalnya dicampur-campur gitu loh, itu kalau stroke harus diangkat tangannya karena stroke tuh harus gerak. Betul, memang harus gerak. Tapi BEP tidak boleh dirubah. Nanti ada lagi. Nah, kalau begitu ada BEP stroke. Ada BEP untuk orang yang bukan tremor, apa namanya, Alzheimer. Bingung kan Alzheimer gerakannya itu. Dulu ada besannya Pak Anu itu. 1 menit lagi. Oh, ini udah dapat intinya 1 menit. Jadi matiin dulu aja. BEP-nya ya BEP, dia akan berhenti sendiri itu tremornya gitu. Dengan berlatih BEP. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh dilarang keras untuk mencampur. Enggak lah tidak. Yang kalau penyakit yang lain itu kan tidak berhubungan dengan gerak, dengan anggota tubuh. Yang berhubungan itu Alzheimer, kemudian stroke. Yang banyak kita itu kan di negara kita ini kan yang stroke itu. PKBSI tadi sudah dijelaskan sama Pak Agus, yaitu Persatuan Komunitas Perkumpulan Komunitas Bioenergy Power seluruh Indonesia. Terus terang aja apa tugas kita? Jadi utama tentu saja akan sasarannya itu untuk memberikan MUKB itu merajut ulang kesehatan bangsa. Jadi masyarakat itu supaya bisa sehat semua. Nah, kegiatannya adalah melakukan koordinasi pelayanan prima kepada seluruh pengguna BEP. Jadi teman-teman, apakah ada di rumah sehat, apakah itu pribadi, apakah itu perusahaan dan sebagainya, kalau pengen menggunakan ONOG BEP untuk menjaga kesehatan, kita akan memberikan pelayanan. Pelayanan itu bisa pelatihnya, mungkin wawancara untuk kesehatan, mungkin juga pembentukan rumah sehat dan sebagainya. Ada kajian dari pakar olahraga, pakar akupuntur ya, juga para dokter ya, bahwasanya kalau dari pakar olahraga satu hal, energi kita itu diperlukan. Nah, pembentukan energi itu melalui metabolisme. Nah, metabolismenya ini agak detail sedikit ya. Itu bisa dicapai untuk pakar olahraga 2, yaitu gerakan otot rangka dan gerakan otot jantung. Nah, dengan gerakan otot rangka dan otot jantung tadi akan memperoleh energi yang kalau di kebudayaan Cina itu akan energi pertama memang ATP ya, adenosin trifosfat, itu karena metabolisme modalnya apa? Modalnya satu adalah makanan yang sudah dicerna ya, ada vitamin, ada mineral, ada karbohidrat. Kemudian modal kedua apa? Oksigen. Nah, kita menggunakan nafas segitiga, oksigennya ekstra. Dengan kita menggunakan oksigen ekstra, tentu saja oksigennya banyak dan kemampuan kinerja paru-paru juga naik. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Tentu saja juga ada hormon ya. Hormon. Nah, kemudian satu lagi, apakah bahan-bahan tadi kalau sudah ada lantas menjadi energi? Jawabannya tidak. Harus dilakukan kontraksi otot. Keluhan saya adalah hipertensi dan pernapasan kronis, apa itu namanya, bronkitis kronis.
bahkan sampai sudah mengganggu saraf-saraf hidung ya sama telinga dalam. Dokter sudah angkat tangan. Karena apa? Biasanya kalau ada kambuh itu sama dokter disuntik antibiotik 5 hari tambah antibiotik 500 gram. Terakhir udah nggak mempan. Nah, suatu saat istri saya kebetulan berlatih BEP, saya tanya apa sih itu olahraga apa itu, saya ikuti. Begitu saya ikuti kira-kira 2 minggu, saya kehilangan. Apa Pak yang hilang? Batuk saya kemana? Hilang Pak batuknya. Nggak tahu mekanismenya, tapi batuknya hilang. Bahkan sampai sekarang ya TTS kata Bu Ana itu TTS ya Bu, tahu-tahu sehat, tahu-tahu sembuh ya, oke. Hilang. Kemudian juga telinga dalam juga sudah waktu itu sampai saya kan banyak ngajar ya sebagai media Eswara waktu itu sampai libur Pak, ada 3 minggu saya nggak bisa. Karena apa? Ini berair ya. Nah tapi dikasih obat, saya minum obatnya sudah disuntik itu cuma bertahan 3 hari. 3 hari turun, habis itu kambuh lagi. Udah akhirnya angkat tangan. Nah mulai 2016 sampai sekarang saya tidak ada obat 1 potong pun yang saya minum. Nah jadi sehat itu sehat alami. Jadi BEP akan mengaktifkan. Jadi organ-organ kita pembuat obat dan sebagainya itu akan aktif semua sehingga apa? Terjadi cell healing. Ya jadi Allah itu memberikan sesuatu yang luar biasa di badan kita. Jadi bisa mengobati apa saja. Kalau dokter bisa nggak tahu sakitnya apa, cari-cari resep ini, wah nggak cocok ganti resep. Kalau yang ilmiah nggak bisa, nggak perlu ganti resep. Ya itu apanya yang sakit, disitulah diproses. Tidak pernah salah resepnya. Baik, saya kira itu untuk gambaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya kira saya bicara sesuai dengan kapasitas saja. Jadi lebih ke bagaimana mengorganisasi itu ya. Jadi kalau secara teknik saya belum paham. Tapi berdasarkan beberapa waktu yang amanah yang saya pegang memang ada beberapa hal yang nampaknya perlu perhatian ke depan. Jadi kalau goalsnya saya kira sudah paham. Sesuai dengan pesan-pesan Pak Agus, Janarko dan Bulis tadi barusan, bagaimana mengembangkan organisasi itu penting. Tapi ada satu mungkin barrier juga ya. Jadi memang kan artinya kita harus mensosialisasikan, menjelaskan Pak, menjelaskan. Nah, kalau dilihat saya lihat, saya amati memang kalau hanya lihat secara selintas dalam bentuk jauh, kayak gerakannya itu tidak worth it gitu Pak. Kalau hanya seperti itu, harus segera dibarengi dengan maknanya Pak itu. Kalau dalam menjelaskan itu, saya kira sehingga kita lebih kompetitif. Tapi kalau dalam motonya ya, itu sudah yang perlu ditekankan itu Bu yang apa? Method healing with science based. Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kami berdua sebagai